Mardisha Official. Like, share, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Bertemu kembali di channel Buya Mardisha Official. Terima kasih teman-temanku semuanya, terima kasih saudara-saudaraku, terima kasih sahabat Buya semuanya berkenan mampir di channel ini. Tolong disupport dengan like, subscribe, komen yang positif, dan share kepada teman-teman kita semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, nasihat bagi kita semuanya untuk menata dan meniti kehidupan lebih baik pada masa yang akan datang. Baik, sahabat Buya semua yang Buya muliakan, pada kesempatan ini tausiah kita adalah takdir Allah terlalu indah untuk kita curigai. Nah, teman-temanku sekalian, bahwasanya rukun iman itu ada 6. Artinya yang wajib kita terima, yang wajib kita percayai, yang wajib kita yakini ada 6. Yang pertama, amantu billah, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada nabi dan rasul, beriman kepada hari kiamat, dan yang keenam adalah beriman kepada takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Tetapi saudaraku, uniknya ya, yang nomor 6 ini sebenarnya dibagi menjadi 2. Takdir Allah itu ada 2. Yang pertama syarrihi, yaitu takdir yang buruk, wa khairihi, dan takdir yang baik. Artinya rukun iman itu menjadi 6 ketika kita yang ke-6 ini full ya. Karena yang ke-6 ini dibagi menjadi 50% takdir baik dan 50% takdir buruk. Nah, kedua-dua ini adalah dijadikan satu ya. Bahwasanya kita mengimani takdir Allah yang baik dan juga kita mengimani takdir Allah yang buruk. Ini artinya saudara-saudaraku yang berbahagia, bahwasanya rukun iman yang ke-6 ini akan menjadi sempurna nilainya 1 ketika setengahnya kita beriman kepada takdir yang baik dan setengahnya beriman kita kepada takdir yang buruk. Artinya dikelopkan menjadi 1. Nah, banyak orang yang hanya mengimani, menerima, dan plong hatinya dengan takdir yang baik saja. Sedangkan takdir yang buruk belum mampu dia mengimani, menerima dengan rela dan ikhlas keburukan-keburukan yang Allah takdirkan, yang Allah berlakukan kepada dia. Nah, ini kita belajar ya, agar bagaimana rukun iman yang ke-6 ini bisa kita amalkan dengan full. Dimana ketika kita meyakini apapun yang terjadi di dunia ini, tidak ada satu pun yang bergerak di bumi ini, tidak ada satu debu pun yang berterbangan, tidak ada satu daun pun yang jatuh, tidak ada satu ranting pun yang patah, apalagi itu peristiwa besar yang hadir di dalam kehidupan kita, kecuali semuanya itu adalah atas izin Allah. Ketika itu telah berlaku, maka dia akan menjadi takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Maka kita akan menjawabnya, ini adalah qadarullah, ini adalah takdir Allah yang menimpa diri kita. Kalau itu sesuatu yang baik-baik, maka kita bacakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tapi ketika itu takdir Allah yang buruk, maka kita juga disunnahkan oleh Rasulullah untuk membacakan alhamdulillah ala kulli hal. Jadi kita senantiasa mengucapkan puja dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas apapun yang diberikan kepada kita. Saudara-saudaraku yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan mengelaborasi ya takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang sering kita sebut dengan, kalau pemberian-pemberian yang dalam nilai positif, yang menyenangkan hati kita, yang membahagiakan kita. Nah, ini adalah takdir yang kita sebut dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jawabannya adalah kita menjalani dengan penuh rasa syukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah. Kita manfaatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita tersebut ke jalan, ke sesuatu yang Allah tabaraka wa ta'ala ridhoi. Inilah yang kita sebut dengan takdir kebaikan atau nikmat yang kita dapatkan. Tetapi ada satu sisi lagi, bahwasanya Allah juga akan memberikan kepada kita percobaan. Allah juga akan memberikan kepada kita fitnah. Allah akan memberikan kepada kita ujian. Allah akan memberikan kepada kita bala. Allah akan memberikan kepada kita musibah. Banyak istilah-istilah yang digunakan untuk yang mengkategorikan takdir Allah dalam bentuk yang tidak menyenangkan kita ini. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan di berbagai ayat di dalam Al-Quran, Allah menyatakan,
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Jadi ujian Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali jenis-jenisnya kepada kita. Ada rasa cemas, rasa takut, rasa gundah gulana ya akibat dari pemikiran-pemikiran kita tentang masa lalu kita yang membelenggu kita, masa lalu yang menyakitkan kita, apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Lalu ini membuat hati kita sedih, yang ini membuat hati kita duka lara. Ini adalah manusiawi sekali begitu ya teman-temanku. Berbagai macam bentuk yang diberikan oleh Allah, ujian-ujian, tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas iman kita, untuk menguatkan pundak kita, untuk menguatkan sumber daya yang ada di dalam diri kita menjadi sumber daya yang dahsyat karena kita telah diuji sehingga akar kita menjadi kokoh, batang kita menjadi kuat, ranting dan dahan kita menjadi kokoh supaya apapun terjangan badai dan angin puting beliung di dalam kehidupan bisa kita lewati dengan baik, tentunya karena kita adalah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita telah mendeklarasikan beriman kepada Allah, sebagaimana surah Al-Ankabut di awal-awal, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Alif Lam Mim, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Ketika manusia itu telah mengikrarkan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menguji dia. Malah di dalam hadis yang lain, tandanya Allah itu suka kepada hambanya, maka Allah akan uji dia. Maka Allah akan uji dia. Nah teman-temanku sekalian, bentuk ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita, jangan sampai kita mencurigainya, jangan sampai kita berburuk sangka terhadap ujian Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena semakin tinggi derajat yang disediakan oleh Allah, maka akan semakin banyak ujian-ujian demi ujian yang akan dibentangkan oleh Allah kepada kita. Maka semua ujian-ujian itu kita lewati dengan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Maka apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita itu, mari kita sandarkan kepada Allah. Karena yang berikan Allah, maka solusinya pun dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa kesulitan yang diberikan oleh kepada kita, betapa banyak kesulitan-kesulitan yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka di dalam kesulitan itu bersamaan dengan kemudahan yang diberikan oleh Allah. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di dalam kesulitan itu disertakan oleh Allah kemudahan. Teman-temanku sekalian, mari kita merujuk kepada sejarah yang dibentangkan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya. Maka yang paling besar ujian yang diberikan oleh Allah itu adalah kepada para nabi dan rasul. Coba kita lihat momentum hari ini, masih berkenaan juga dengan Idul Adha. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ketika dia telah beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ujian yang dibentangkan oleh Allah kepada dia ujian yang luar biasa. Apa ujiannya? Ujian yang pertama adalah dia akan berselisih, dia akan dijauhi, dia akan tidak harmonisan lagi dengan keluarganya karena dia telah mengikrarkan diri beriman kepada Allah dan membantah Tuhan-Tuhan yang disembah oleh kaumnya ketika itu. Maka menjadi musuh pertamanya adalah keluarganya sendiri. Ini menjadi ujian yang berat. Betapa dia menjauh dari keluarganya karena dia berdakwah, karena dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tidak hanya itu, masyarakat, pemerintah, kerajaan juga menyerang dia, menyerang pribadinya, menyerang kehidupannya. Sampai-sampai kita perhatikan di dalam sejarah bahwasanya Nabi Ibrahim ini betapa beratnya ujiannya karena dia membantah dan membatalkan Tuhan-Tuhan yang disembah oleh para manusia ketika itu, menyembah patung. Sudah santer saja sejarah kita dapatkan bahwasanya Nabi Ibrahim pada suatu hari masuk kepada ruangan Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang kafir ketika itu. Lalu dia menghancurkan Tuhan-Tuhan mereka, patung-patung tersebut dengan kapak. Kemudian kapak itu dia letakkan ya di terakhir sisa patung yang disisakan oleh Nabi Ibrahim. Nah, dengan asumsi, dengan analisa beliau, nanti ketika berdebat akan ditemukan bahwasanya secara fakta yang membunuhnya adalah tentunya memegang kapak tersebut. Tapi singkat ceritanya, setelah logika mereka itu dihantam ketika berdiskusi dengan Nabi Ibrahim, ketika diadili siapakah yang menghabisi Tuhan-Tuhan mereka, lalu Ibrahim melemparkan, itu dia, ada kapak ya di tangannya Tuhan kalian itu, maka dialah yang menghancurkannya. Secara logika terbantahkanlah pikiran mereka cara menyembah Tuhan yang salah. Seharusnya kalau
orang yang sehat akan ya terbantahkan bahwa selama ini mereka mempertuhankan dengan Tuhan yang salah. Nah, tetapi kebodohan mereka timbul lagi. Bagaimana mungkin itu patung ya bisa meluluh lantakkan, menghancurkan patung-patung yang lainnya? Anda ini tidak masuk akal. Lalu Ibrahim mengatakan, Andalah yang lebih tidak masuk akal lagi. Itu patung tidak bisa menghancurkan anak-anak patung yang lain. Lalu kalian menyembah dia, menganggap dia Tuhan. Tidak mungkin. Tetapi sungguh pun demikian, karena kejahiliahan mereka, karena kebodohan mereka dengan kekufuran mereka, maka Nabi Ibrahim juga dipersalahkan. Singkat ceritanya, Nabi Ibrahim ya dibakar hidup-hidup, dibakar oleh kerajaan, ya disiksa, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Ibrahim dari siksaan yang demikian. Nabi Ibrahim tetap tabah menghadapi siksaan demi siksaan dari kerajaan, dari keluarganya yang menghantam pribadinya, yang menghantam kehidupannya, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala dia tetap melewati ujian ini dengan baik, saudara-saudara. Kita lanjutkan ujian yang kedua. Tidak hanya itu, secara kekeluargaan Nabi Ibrahim ini juga diuji keluarganya, di mana Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, anugerahkanlah kepadaku anak yang saleh. Tapi tahukah saudara-saudaraku, permintaan Nabi Ibrahim ini baru dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika beliau berumur 80 tahun. Yang secara medis sudah divonis istrinya ini tidak mungkin lagi melahirkan karena sudah tua renta. Tetapi kalau Allah mengizinkan, kun fayakun, maka jadilah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fabasyarnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minasyabirin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Bayangkan ini, saudara-saudaraku. Nabi Ismail adalah anak sematawayang yang didoakan oleh Ibrahim puluhan tahun lamanya. Kemudian ketika dia telah lahir, kemudian dia setelah bisa menolong orang tuanya, membantu pekerjaan-pekerjaan ringan yang sedang disayang-sayangnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala meminta, inni ara fil manam anni azbahuka. Nabi Ibrahim ini diminta oleh Allah untuk menyembelih anaknya sendiri. Bukti ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tetapi Nabi Ibrahim menjalani ini, saudara-saudaraku. Bagaimana tidak, perintah dari Allah menyembelih anak kandung sendiri. Betapa tidak digoda oleh syaitan, digoda oleh iblis bahwa ini adalah mimpi yang salah, ini adalah mimpi yang mungkar, dan ini tidak masuk akal. Tetapi semuanya ditepis oleh Nabi Ibrahim dengan melemparnya dengan batu, sehingga disyariatkanlah dalam haji itu melempar jumrah itu. Lempar syaitan itu yang menggoda dalam rangka menjalankan perintah Allah untuk menyembelih anaknya. Ujian ini dilewati oleh Ibrahim. Tidak ada satu pun relung hati yang tersisip dan terruang untuk mencurigai takdir Allah ini. Allah menakdirkan dia untuk menyembelih anaknya, dia terima takdir ini dengan baik. Qadarullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dengan ketulusan hatinya, dengan kesolehan hati dari Nabi Ismail, ketika hari penyembelihan itu, ketika digorokkanlah godok ini ke lehernya, Allah menukarnya dengan kibas. Allah menukarnya dengan binatang kibas. Ini artinya apa? Allah Subhanahu wa taala selalu membersamai orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Ini ujian yang dibentangkan kepada Nabi Ibrahim, wahai saudara-saudaraku. Kalau kita lihat lagi nabi-nabi yang lain seperti Nabi Ayub misalnya. Nabi Ayub ini adalah seorang nabi yang sebelumnya memiliki harta yang berlimpah ruah, kemudian anak yang sehat-sehat yang membahagiakan, tetapi karena diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, anaknya meninggal semuanya. Kemudian hartanya, kebunnya, binatangnya habis ludes semuanya. Tapi tidak hanya itu, wahai saudara-saudaraku. Ujian itu ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, sekujur badannya ini mengidap penyakit. Badannya ini sakit semuanya. Sampai badannya ini membusuk semuanya. Tetapi dia tetap beriman, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malahan dia mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak, saudara-saudaraku, apa yang bisa kita sandingkan, kita bandingkan dengan ujian yang dibentangkan kepada Nabi Ayub dibandingkan dengan kita ini? Betapa ujian yang diberikan oleh Allah kepada diriku, kepada dirimu, kepada keluarga kita semuanya, apakah sebanding dengan ujian Nabi Ayub, wahai saudara-saudaraku?
Apakah telah habis anak kita meninggal dunia, diwafatkan oleh Allah dalam rentang waktu yang serentak? Apakah harta kita sudah ludes semuanya, disambar oleh sematan api yang membakar habis semuanya binatang ternak, habis semuanya perkebunan, habis semuanya ladangnya, kemudian juga diidap oleh penyakit? Apakah seperti itu besarnya ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita, lalu kita menganggap ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah ujian yang kita berburuk sangka kepada Allah, yang membuat kita putus asa kepada Allah Tabaraka wa ta'ala? Jangan, saudara-saudaraku. Betapapun ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita tersebut, mari kita bercermin dengan ujian yang dibentangkan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya. Tetapi kalau persoalan sedih kita diuji oleh Allah, silakan Anda bersedih. Tapi jangan kesedihan itu menjadikan Anda putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lebih dekat lagi, mari kita mencontoh dan meneladani bagaimana Rasulullah SAW menghadapi ujian dari Allah. Cobalah kita lihat Nabi kita Muhammad SAW, ujian apa yang tidak dia rasakan. Ujian sosial, diboikot, difitnah, dituduh berbohong. Apalagi tuduhan-tuduhan negatif apa yang tidak disematkan dan ditujukan kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau dilempari, lalu beliau diancam keselamatannya, diancam dibunuh. Apalagi ujian yang tidak dirasakan oleh Rasulullah SAW. Secara individu, beliau juga termasuk orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ujian kematian anak-anak yang dia cintai. Anak yang masih kecil-kecil, Ibrahim dan anak-anak yang lainnya diwafatkan oleh Allah dalam masa kecil. Betapa sedihnya hati Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW juga diuji dengan meninggalnya istri tercintanya di tengah rongrongan kehidupan yang luar biasa kepada beliau. Meninggal istri tercinta yang selama ini mensupport perjuangan dakwah beliau. Kemudian lagi meninggal pula tulang punggung secara sosial yang melindungi beliau selama ini, yang disegani oleh orang-orang kafir, yaitu Abu Talib. Sampai-sampai dikatakan Ammul Huzni. Rasulullah SAW bertahun-tahun dilanda oleh malapetaka kesedihan, sehingga terkenal dalam sejarah itu adalah tahun duka cita. Bertahun-tahun Rasulullah itu berduka cita, wahai saudara-saudaraku yang berbahagia. Betapa tidak kita bisa mencermin kepada keteladanan Rasulullah. Apalagi ujian yang diberikan oleh Allah. Sandingkan dengan ujian Rasulullah, sandingkan dengan ujian para nabi, sandingkan dengan beratnya bala yang diberikan oleh Allah kepada para nabi dan rasul. Apakah mereka itu diazab oleh Allah? Tidak. Mereka hanya diuji oleh Allah supaya dinaikkan derajatnya, supaya ditinggikan derajatnya di hadapan Allah Tabaraka wa ta'ala. Diberikan ujian itu supaya menguatkan akar imannya, supaya menguatkan pundaknya ketika Allah memberikan ujian-ujian seperti itu. Kita lihat lagi ujian Nabi Yusuf. Betapa tidak dia dipisahkan dengan ayahnya Nabi Ya'qub. Masya Allah, puluhan tahun juga dipisahkan. Nabi Yusuf ini berpisah dengan ayah kandungnya sendiri. Ayah kandungnya seorang nabi. Lalu anaknya Yusuf ini diterjunkan ke dalam sumur oleh saudaranya sendiri. Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Puluhan tahun baru bertemu dengan Nabi Ya'qub. Sampai-sampai dia menangis, sampai-sampai bercucuran air matanya, sampai buta matanya karena menangis. Ujian apa lagi yang kita anggap Allah menyiksa kita? Kalau kita bandingkan dengan ujian para nabi dan rasul, sungguh ujian kita ini tidaklah seujung kuku, tidaklah seujung jarum. Lebih besar lagi ujian-ujian yang dibentangkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul. Nah, saudara-saudaraku, terlalu indah takdir untuk kita curigai. Maka dari itu kita kembalikan lagi. Apapun ujian yang dibentangkan oleh Allah kepada kita, apapun bentuk bala yang diberikan oleh Allah kepada kita, apapun bentuk bencana yang diberikan oleh Allah kepada kita, mari untuk menguatkan akar iman kita, mari untuk mengkokohkan batang tubuh amal ibadah kita, supaya kita lebih dekat kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang dunia ini Allah bentangkan sebagai tempat-tempat dan waktu kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga terlalu mahal harganya, surga terlalu mewah untuk kita dapatkan dengan amal-amal kita yang terlalu sedikit. Tetapi rahmat Allah akan diberikan kepada orang yang beramal, rahmat Allah akan diberikan kepada orang-orang yang sabar.
dengan kesabaran itu akan mendatangkan rahmat dan ridho Allah kepada kita, sehingga kita pantas ditempatkan oleh Allah nanti di akhirat bersama dengan para nabi dan rasul yang ujiannya luar biasa ketika mereka hidup di dunia pada masa yang lalu. Saudara-saudaraku yang berbahagia, akhirnya kami menyampaikan kepada kita semuanya, nasihat kepada kita semuanya, marilah kita bersama-sama untuk rela, untuk ridho dengan takdir yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita menyangka bahwasanya sesuatu yang terjadi dalam diri kita itu adalah buruk, tetapi bisa jadi itu adalah baik buat kita. Sebaliknya, kita merasa kita diberikan kemewahan materi segala macam, kita menganggap itu adalah baik bagi kita. Belum tentu juga, bisa jadi itu mengantarkan kita ke dalam neraka dan murkanya Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Nah, artinya kita kembali lagi kepada tema kita adalah mari kita menerima dengan lapang dada, kita menerima dengan ikhlas, kita menerima dengan rela apapun takdir Allah yang ditimpakan kepada kita. Baik itu takdir yang baik maupun takdir yang buruk, kedua-duanya datang dari Allah. Dan Allah tidak pernah menzalimi kita, Allah tidak mau mencelakakan kita, tetapi Allah hendak mengangkat derajat kita di sisinya, Allah hendak memuliakan kita. Maka diberikanlah ujian kepada kita untuk kita mendapat ridha dan jannahnya. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'annakum tuflihun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.